Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa limaqasidina wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sun aba'ana wa aba'ikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddatina jaddatikum wa khalatikum qada hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah والمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Anak-anakku semuanya, santriwan santriwati IBS Darul Ulum Satu Kota Pekalongan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan iman Islam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam naungan ridha serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi dalam kajian online Kitab Usfuriyah sebagai salah satu jadwal kegiatan yang ada di IBS Darul Ulum. Mudah-mudahan kajian kitab ini semakin menambah wawasan kita dan tentunya dinilai sebagai amal ibadah, tercatat sebagai amal saleh, karena menuntut ilmu adalah hal yang wajib. Menuntut ilmu adalah hal yang difardukan oleh Allah, difardukan oleh Rasulullah, dan sebagai kewajiban keseluruhan seorang muslim, baik muslim laki-laki atau muslim perempuan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini termasuk sebagai amalan kita dalam menuntut ilmu. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin. Untuk hadis yang keempat, kewajiban untuk menuntut ilmu, kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan mencari ilmu, bagaimana Allah memberikan balasan terhadap orang yang mencari ilmu, bagaikan orang yang berumur 7.000 tahun dan di mana seluruh umurnya dihabiskan untuk siangnya berpuasa dan malam harinya digunakan untuk bermunajat, tahajud, beribadah sepanjang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang kemarin, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya 7,000 sanatin. Kita diberikan keutamaan, barang siapa yang mencari ilmu satu bab saja, Allah memberikan keutamaan terhadap orang tersebut bagaikan seluruh umur hidupnya selama 7.000 tahun diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan yang kemarin, kita lihat pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baris ke-16.
halaman 4 kitab Usfuriyah. Kemarin juga dijelaskan juga bahwa menuntut ilmu adalah amalan orang atau amalan bagi seorang pahlawan. Semuanya, ibadah kita, sholat kita, amalan kita, semuanya didasari karena ilmu. Ilmu sebagai patokan utama, sebagai pedoman utama dalam kita melaksanakan ibadah, dalam kita melaksanakan penghambaan diri kepada Allah. Tidak mungkin tanpa ilmu kita bisa sholat. Tidak mungkin tanpa ilmu kita bisa bermuamalah. Tidak mungkin tanpa ilmu juga kita bisa mengetahui hak dan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang sudah jelas diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu, dari mulai ayunan hingga ke liang lahat, dari mulai kecil hingga tua renta, semuanya masih berkewajiban mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika an-nabiy sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini hadis yang sangat fenomenal sekali, hadis yang sangat familiar sekali bagi kita. Ana utawi ingsun madinatul ilmi iku umpamane kotane ilmu. Wa aliyun lan utawi ilmu babuha iku dadi lawange Madinah. Di sini diceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan terhadap sahabat Ali karena kecerdasannya, karena keilmuannya, sehingga di hadis tersebut sahabat Ali diumpamakan sebagai ilmu dari sebuah gudang ilmu yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperumpamakan sebagai pintu utama untuk menuju gudang ilmu, untuk menuju kotanya ilmu. Di mana kotanya ilmu, gudangnya ilmu, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai panutan kita dalam segala hal, dalam berpedoman, dalam kita menjalankan kehidupan ini, semuanya mengacu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Falamma sami'a mongko sumangsane krungu. Falamma sami'a mongko sumangsane krungu. Al khawariju sapa kaum khawarij. Hadzal hadits ing ikilah hadis tentang ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ketika kaum khawarij mendengar hadis tentang ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, hasadu mongko padha hasud sapa khawarij. Ketika mendengar hadis itu kaum khawarij merasa iri, merasa hasud terhadap sahabat Ali yang diberikan keistimewaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyan ing sahabat Ali. Tak ulangi, falamma sami'a mongko sumangsane krungu al khawariju sapa kaum khawarij. Hadzal haditsa ing ikilah hadis, hasadu mongko padha ngrasa iri sapa khawarij aliyan ing sahabat Ali. Mereka merasa iri, merasa hasud terhadap sahabat Ali karena keistimewaan yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana lagi? Wajtama'a lan padha kumpul asyaratu nafarin sapa 10 golongan, 10 kelompok. Min kibarihim saking penggede-penggedene khawarij. Qalu mongko padha kucap sapa asyaratu nafarin. Qalu mongko padha ngucap sapa asyaratu nafarin. Inna sak temene ingsun nas'alu iku bakal takon sapa kita.
Inna saat temani kita nas'alu iku bakal takon sapa kita minhu saking sahabat Ali. Mas'alatan ing pitakonan wahidatan kang siji. Kemudian dengan kejadian seperti itu 10 kelompok dari para pemimpin-pemimpin kaum Khawarij berkumpul yang tujuannya apa? Akan menguji kealiman dari sahabat Ali, akan mengetes dari tingginya keilmuan dari sahabat Ali karena hasutnya mereka terhadap sahabat Ali. Mereka berencana akan menanyakan satu hal, satu masalah, satu pertanyaan. Wanaro lan bakal ningali sapa kita kaifa yujibu. Kaifa halik kepriye yujibu bakal jawab sapa sahabat Ali lana maring kita. Mereka berencana akan mengajukan sebuah pertanyaan dan mereka akan menunggu bagaimana jawaban dari sahabat Ali. Dari ke-10 kelompok yang tadi berkumpul karena ada hasud di dalam diri mereka. Wanarolan bakal ningali sapa kita. Kaifa halik kepriye yujibu bakal jawab sapa sahabat Ali lana maring kita. Falau aja ba mongko lamun jawab sapa sahabat Ali kulla wahidin ing saben-saben siji minna saking kita jawaban akhara ing jawaban kang liya na'lamu mongko ngerti sapa kita annahu ing sak temene sahabat Ali alimun iku wong alim. Jikalau sahabat Ali bisa menjawab dari satu persoalan yang sama, dari satu pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda, maka mereka akan mengakui kealiman dari sahabat Ali. Beliau mengajukan, mereka dari ke-10 orang tersebut mengajukan satu pertanyaan yang sama, tetapi ditunggu jawaban dengan jawaban yang berbeda. Baru mereka akan percaya, akan menganggap bahwa sahabat Ali adalah sahabat yang cerdas, yang diberikan keistimewaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama kaya oleh ngendika, kama qala kaya oleh ngendika an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Seperti halnya yang telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'u mongko teko. Faja'u mongko padha teka. Ahadun sapa salah sijine wong minhum saking Khawarij, saking asyratu nafarin, maaf. Faja'u mongko padha teka ahadun sapa wong suwiji minhum saking asyratu nafarin. Maka datang salah satu dari mereka. Wa qala lan ngucap sapa ahadun, ya Ali he sahabat Ali. Al ilmu utawi ilmu afdhal iku luwih afdal am utawa al malu bondo donya. Sahabat Ali arep takon apakah ilmu itu lebih afdal daripada harta benda. Fa ajaba mongko jawab sapa sahabat Ali. Fa ajaba mongko jawab Aliyun sapa sahabat Ali. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Ali, al ilmu utawi ilmu afdhalu iku luwih utama minal mali tinimbang saking benda donya. Faqala mongko ngucap sapa ahadun, bi ayyi dalilin kelawan endi-endine dalil, bi ayyi dalilin kelawan endi-endine bukti. Qala mongko ngendika sapa sahabat Ali, al ilmu utawi ilmu mirasul anbiya'i iku warisane para nabi. Wal malu lan anapun utawi ilmu mirasul qaruna iku warisane Qarun wa syaddadun lan syaddad wa fir'aunun lan wa fir'auna lan fir'aun. Mirasul Qaruna iku warisane Qarun wa syadadin lan syadad wa fir'auni lan wa fir'auna lan fir'aun.
Pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh salah satu dari mereka yaitu tentang apakah ilmu itu lebih mulia daripada harta benda? Kemudian sahabat Ali menjawab, oh pasti, tentunya ilmu itu lebih utama daripada harta benda. Terus mereka menanyakan bukti atau dalilnya. Gimana dalilnya? Terus sahabat Ali menjawab bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, warisan Syaddad, dan warisannya Fir'aun. Al-ilmu dan dikatakan lagi bahwa orang sahibul ilmi dikatakan sebagai pewarisnya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama iku dadi pewarisnya para nabi karena mereka memiliki ilmu yang ada pada diri mereka, sehingga pantas mereka mewarisi apa yang ada pada diri nabi. Itu jawaban dari sahabat Ali yang pertama dari 10 golongan dari kaum Khawarij di atas. Fadhahaba mangqa lunga bihadzal jawabi. Fadhahaba mangqa lunga sapa ahad bihadzal jawabi ing ikilah jawaban. Dari jawaban itu maka satu orang penanya itu pergi. Faja al-akhar, faja mangko teko al-akharu sapa al-akharu sapa wong kang weneh. Maka datang lagi orang yang kedua yang menanyakan hal yang sama. Fasa'ala mangko takon sapa al-akhar. Fasa'ala mangko takon sapa al-akhar. Kama sa'ala kaya oleh takon al-awwalu sapa wong kang pertama. Orang yang kedua datang dengan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang diajukan oleh orang yang pertama. Fa'ajaba maka jawabi Aliun sapa sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa qala lan ngendika sapa sahabat Ali, al ilmu utawi ilmu. Afdhalu iku luwih utama minal ilmi minal mali tinimbang bondo donya. Faqala maka ngucap sapa al-akhir bi ayyi dalilin kelawan endine dalil bi ayyi dalilin kelawan endine bukti. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Ali, al ilmu utawi ilmu yahrusuka iku bisa ngreksa ing sira, wal malu lan utawi bondo donya tahrusu bakal ngreksa sapa sirahu ing al mal. Jawaban yang kedua yang diberikan oleh sahabat Ali yaitu keutamaan ilmu daripada harta benda, bahwa ilmu bisa menjaga sahibul ilmi, ilmu bisa menjaga pemiliknya, sedangkan harta kita harus mengeluarkan tenaga untuk selalu menjaga harta yang kita miliki. Tentunya ketika orang yang diberikan harta banyak akan merasa khawatir hartanya akan hilang, akan merasa khawatir hartanya akan berpindah tangan. Dengan seperti itu dijaga dengan ketat, diberikan security, diberikan penjagaan satpam, bahkan diberikan mungkin petugas keamanan di situ karena rasa khawatirnya akan kehilangan harta bendanya. Tetapi berbeda dengan ilmu yang selalu akan menjaga kita tidak terjerumus dari hal-hal yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhahaba mangko lunga sapa al-akhar fi hadzal jawab kelawan ikilah jawaban. Dengan jawaban seperti itu maka penanya yang kedua pergi, merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh sahabat Ali. Waja'alan teko wahidun sapa wong suci minhum saking asyratun nafarin. Wa sa'ala lan takon sapa wahid. Kama sa'ala kaya oleh takon al awwalu sapa wong kang pertama. Wasani lan wong kang kaping pindho. Kemudian datang lagi orang yang ketiga yang menanyakan pertanyaan yang sama seperti orang yang pertama dan orang yang kedua, yaitu lebih utama manakah antara ilmu dan harta.
Dengan pertanyaan yang ketiga itu fa'ajaba mongkon jawab Aliyun sapa sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa qala lan ngendika sapa sahabat Ali. Al ilmu utawi ilmu. Afdalu iku luwih utama minal mali tinimbang saking bondo donya. Faqala mongko ngucap sapa Wahid bi ayyi dalilin kelawan ndine dalil. Bi ayyi dalilin kelawan ndine bukti. Faqala mongko ngendika sapa sahabat Ali li sahibil mali iku kedue wong kang duweni bondo donya aduun iku ana mungsuh kathirun kang akeh wali sahibil mali lan iku kedue wong kang duweni ilmu sadiqun iku ana kanca kathirun kang akeh. Dari pertanyaan orang yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, utama manakah antara ilmu dengan harta benda? Sahabat Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan jawaban pertama dan kedua, yaitu bahwa ilmu lebih utama dari harta benda dengan dalil bahwa sahibul mal, orang yang memiliki harta, pasti di situ dilingkari dengan orang-orang yang merasa iri, orang-orang yang merasa hasud dengan harta yang ia miliki, sehingga menjadikan banyak musuh bagi sahibul mal, menjadikan musuh bagi orang yang memiliki harta banyak. Niscaya tentunya orang yang punya harta yang banyak pasti akan dikelilingi oleh orang-orang yang merasa hasud akan harta yang ia miliki. Sedangkan ilmu bagi orang sahibul ilmi, bagi orang yang memiliki ilmu, pasti akan dilingkari, akan dikelilingi oleh orang-orang yang senang akan keilmuan dari orang tersebut, sehingga menjadikan diri mereka sebagai teman, mempunyai teman yang banyak, mempunyai saudara yang banyak, mempunyai keluarga yang banyak, karena keberadaan ilmu yang ada pada diri seorang tersebut. Beda dengan harta. Itu jawaban yang ketiga dari sahabat Ali dengan pertanyaan yang sama. Fadhahaba mangqalunga bihadzal jawabi kelawan ikilah jawaban. Penanya yang ketiga tadi terus kemudian pergi dengan jawaban tersebut. Waja'alan taqo akhirun sapa wong kang weneh. Faqala lan ngucap sapa akhir. Al ilmu utawi ilmu afdhali iku luwih utama utawa al malu benda donya. Apakah ilmu lebih utama ataukah harta benda yang lebih utama? Faqala maka ngendika sapa sahabat Ali, al ilmu utawi ilmu afdhalu iku luwih utama apa ilmu. Faqala maka ngucap sapa akhir. Orang yang keempat tadi bertanya lagi, bi ayyi dalilin kelawan ndine dalil. Bi ayyi dalilin kelawan ndine dalil, dengan bukti apa? Qala maka ngendika sapa sahabat Ali. Sahabat Ali menjawab, idza sarrafta nalikane nggunakake sapa sira minal mali saking bondo donya mau fa innahu mengko sak temene mal yang kusu iku dadi kurang apa mal. Wa idza sarrafta lan nalikane nggunakake sapa sira minal ilmi saking ilmu yazidu mongko bakal dadi tambah apa ilmu. Jawaban untuk pertanyaan yang keempat dari sahabat Ali yaitu tentunya ilmu lebih utama dari harta benda dengan alasan, dengan dalil bahwa ketika harta yang kita miliki kita gunakan, kita tasarrufkan, kita belanjakan, niscaya akan semakin berkurang, menyusut dan menyusut. Tentunya ketika kita punya uang 10.000 dibelanjakan 5.000 otomatis akan berkurang menjadi 5.000. Beda halnya dengan ilmu, semakin kita amalkan, semakin kita ajarkan, semakin kita sampaikan, niscaya ilmu kita akan menjadi bertambah dan bertambah. Itulah perbedaan antara harta benda dan ilmu. Itu jawaban yang diberikan oleh sahabat Ali terhadap penanya yang keempat.
Fadhahaba mangko lunga bihadzal jawabi kelawan ikilah jawaban. Penanya yang keempat tadi kemudian meninggalkan sahabat Ali dengan jawabannya sudah diberikan. Wa hadhara lan hadir, wa hadhara lan teka. Wa hadhara lan teka akharu sapa wong kang weneh. Fasa'ala mongko takon sapa akhir kama sa'alu kaya oleh padha takon sapa wong nomor 1, wong nomor 2, wong nomor 3 lan wong nomor 4. Wa hadhara lan teka akharu sapa wong kang weneh fasa'ala mongko takon sapa akhir kama sa'alu kaya oleh padha takon sapa wong kang wis dhisik takon. Sapa wong akeh ngono wae lah. Kama sa'alu kaya oleh padha takon sapa wong akeh. Kemudian penanya yang kelima datang lagi. Faqala mongko ngucap sapa akhir. Al ilmu utawi ilmu afdhalu iku luwih utama apa ilmu afdhalu al ilmu utawi ilmu afdhalu iku luwih utama am utawa al malu banda donya. Apakah ilmu lebih utama daripada harta benda? Faqala mongko ngendika sapa sahabat Ali. Al ilmu utawi ilmu afdhalu iku luwih afdhal apa ilmu minal mali tinimbang saking banda donya. Sahabat Ali menjawab lagi bahwa ilmu lebih utama daripada harta benda. Orang kelima datang dengan hal pertanyaan yang sama, mengajukan pertanyaan yang sama terhadap sahabat Ali. Niscaya sahabat Ali pasti akan menjawab bahwa ilmu punya keutamaan daripada harta benda. Faqala mongko ngucap sapa akhir bi ayyi dalilin nglawan dinine bukti. Qala mongko ngendika sapa sahabat Ali. Sahibul mali utawi wong kang duweni banda donya yud'a iku ditimbali, iku ditimbali. Yud'a iku diakoni, iku ditimbali bismil bukhli kelawan aran bakhil. Wal umi lan wong kang dicacat. Wa sahibul ilmi lan utawi wong kang duweni ilmu yud'a iku ditimbali diundang. Sapa sahibul ilmi bismil idhami kelawan aran keagungan wal kirami lan aran kemuliaan. Jawaban yang kelima dari sahabat Ali yaitu keutamaan ilmu daripada harta benda dengan alasan bahwa biasanya orang yang mempunyai ilmu itu dianggap atau dikenal sebagai orang yang bakhil. Walaupun ada beberapa orang yang dermawan, orang yang punya harta banyak, tapi di situ ada sakhiyun, sifat dermawan, tapi mungkin bisa dihitung sedikit lah. Tapi biasanya ketika orang yang sudah merasa punya harta yang banyak, pasti mereka akan merasa bahwa harta itu milik mereka, bahwa harta itu adalah usaha mereka, bahwa harta itu adalah hasil kerja keras dari mereka. Niscaya ketika akan memberikan kepada orang lain ada rasa eman, ada rasa bakhil, sehingga masyarakat sekitar menjulukinya dengan al-bakhil. Beda halnya dengan orang yang berilmu. Bahwa orang yang berilmu di situ pasti ada kemuliaan, ada keagungan, ada kehormatan tersendiri bagi sahibul ilmi. Sudah kita buktikan sendiri di sekitar kita bahwa orang-orang yang berilmu niscaya mendapatkan tempat terhormat, mendapatkan tempat kemuliaan di sisi masyarakat. Itu masih secara zahir, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti lebih lagi daripada kehormatan kemuliaan yang didapat di dunia ini. Dari 5 pertanyaan tersebut dijawab oleh sahabat Ali dengan jawaban yang berbeda. Masih ada 5 lagi yang tentunya jawaban dari sahabat Ali akan berbeda lagi. Karena kealiman, karena kecerdasan, kepintaran dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu.
Mungkin untuk hadis di sini cukup separuh yang akan kami sampaikan. Untuk 5 berikutnya akan kita sampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan tetap semangat, dinilai sebagai amal ibadah, membawa manfaat untuk kita, yang manfaatnya akan kita rasakan di kemudian hari, baik untuk diri kita, orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan dari ilmu-ilmu yang telah kami pelajari. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan bisa kita ajarkan pada orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari diri kita. Mudah-mudahan dengan doa itu kita digolongkan orang-orang yang berilmu. Kita digolongkan, dijauhkan dari kebodohan, dijauhkan dari rasa malas. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.